Shalom semua teman-teman yang saya kasihi, saudara-saudari yang sempat ikut channel ini. Pada petang hari ini saya mau sharingkan satu kebenaran firman Tuhan. Temanya memiliki hati Bapa yang pertama. Hari-hari ini di mana-mana orang sedang mencari dan mau mengenal Bapa ataupun hati Bapa. Hati Bapa yang saya mau sampaikan di sini adalah hati Bapa surgawi. Hati Bapa yang di sorga. Di dalam Yohanes, kitab Injil Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara-saudari yang saya kasihi, setiap orang yang terbuka hati, yang mau menerima Yesus, yang mau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku dosa-dosanya, mengaku hidupnya perlukan Yesus, di mana Tuhan memberi jaminan, Tuhan berjanji akan memberi hak, memberi kuasa, authority kepada orang yang percaya tersebut menjadi anak-anak Allah. Di mana kita memanggil Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi itu adalah Allah Bapa. Di dalam Roma pasal yang ke-8, kitab Roma 8 yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat Tuhan di Rom, dia berkata, Roma 8 ayat 14 sampai yang ke-16. Semua orang, setiap orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Barang siapa dipimpin oleh Roh Allah. Siapakah Roh Allah? Roh Allah itu adalah Roh Kudus. Roh Allah sendiri, Roh Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa setelah Yesus mati di kayu salib, menderita sengsara, menebus dosa manusia, dan hari ketiga dia bangkit dan naik duduk di sebelah kanan Allah, dan dia akan datang kedua kalinya. Sebelum itu dia utus Roh Kudus kepada dunia ini, sehingga Roh Kudus ini menyedarkan manusia. Roh Kudus ini bersaksi bersama, Roh Kudus ini menyentuh hati manusia untuk mengerti, beri pewahyuan hikmat untuk mengerti Sang Pencipta langit dan bumi dan karya keselamatan yang Yesus lakukan di atas kayu salib, kira-kira 2000 tahun yang lalu. Oleh itu, Paulus berbicara kepada jemaat Tuhan di Roma, waktu kamu dipimpin oleh Roh Allah, hidupmu bukan lagi dipimpin oleh roh dunia ini, bukan lagi engkau sendiri memimpin hidupmu. Waktu kau dipimpin roh Allah itu, maka engkau adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah ini di sini dimaksudkan bukan secara biologis, hubungan suami istri dilahirkan. Kita sudah dilahirkan oleh ibu kita karena hubungan intim bapak dan mama, itu biologis. Tetapi secara teologis, secara teologia, di mana waktu Anda dan saya di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 berkata, walang siapa dilahirkan kembali, kalau kau tidak dilahirkan kembali oleh roh dan firman atau air, kamu dibaptis dan kemudian menerima firman, kamu tidak dapat melihat kemuliaan Allah. Kalau kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat melihat Tuhan itu, tidak dapat mengenal Tuhan itu. Jadi makanya waktu Anda dan saya percaya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kita diberi Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah bersaksi bersama, beri konfirmasi bahwa kita memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Ayat yang seterusnya, ayat yang ke-16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Maka Yesus datang ke dalam dunia ini, mati untuk kita di kayu salib, supaya Anda dan saya dapat kembali kepada rencana Tuhan yang semula. Di dalam Kejadian 1 ayat 26-28, Tuhan mencipta Anda dan saya, umat manusia ini dicipta menurut gambar Allah. Menurut gambar Allah diciptanya laki-laki dan wanita. Gambar Allah itu adalah image, karakter Tuhan, ciri-ciri ketuhanan. Kita bukan Tuhan, tapi kita dicipta menurut gambarnya. Ya, manusia yang ada karakter, yang manusia yang hidup dalam kekudusan, manusia yang
punya daya cipta. Bukan sang pencipta, tapi daya cipta. Dari tanah menciptakan tanah liat, dan dari membuat batu bata, jadi buat rumah dan sebagainya. Kita diberi creativity oleh Tuhan. Kita diberi roh supaya kita dapat bersehubungan dengan Allah adalah roh adanya. Pada mulanya Tuhan berkata, beranak cucu bertambah banyak, kuasailah bumi. Itu rencana Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kata firman Tuhan, manusia melawan Tuhan. Akibatnya manusia mendengar kata iblis yang menyerupai iblis datang kepada manusia, menggoda manusia melalui ular. Itu di Taman Eden dalam Kejadian. Kitab Kejadian pasal 1, 2, 3 dan seterusnya dari awalnya manusia. Roma 6 ayat yang ke Roma 3:23 berkata bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa, hilang kemuliaan Tuhan. Sehingga kemuliaan Tuhan yang memenuhi Adam dan Hawa pada mulanya itu sudah hilang dan mereka diusir keluar dari Taman Eden. Dan sejak itulah manusia hidup di dalam dosa. Manusia tidak lagi dapat berkomunikasi dengan Tuhan yang mencipta kita menurut kehendaknya. Dari tanah liat diambil, dihembuskan nafasnya, sehingga manusia memiliki roh Allah yang tinggal dalam kita, sehingga kita dapat berkomunikasi dengan Allah adalah rohnya. Manusia itu penuh kemuliaan, manusia itu tidak berpakaian pada waktu itu, tapi karena sinar kemuliaan Tuhan memancar kehidupan manusia, manusia juga ada kemuliaan pada waktu itu. Tapi oleh karena dosa, manusia sedar dia telanjang, dan akhirnya Tuhan pakai kulit binatang dan juga darah dan menutupi manusia. Dan sejak itulah manusia hidup di dalam dosa. Manusia tidak dapat lagi mencapai Tuhan. Tapi kita bersyukur karena melalui Yesus yang mati di kayu salib, melalui pengorbanannya, yang nanti saya kupas lebih dalam di situ, kita belajar bersama, sehingga kita dapat dilahirkan kembali oleh Roh Allah. Kita diberikan Roh Kudus itu sekali lagi. Kita dihapus oleh darah, kita dihapus dosa kita oleh darah Yesus, yang dimana dia jadi korban untuk manusia. Roma 8 ayat 17 berkata, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu Yesus Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan dia. Ya, itu yang Tuhan janjikan. Kalau kita percaya Yesus, kita ikut menderita dengan dia, kita hidup dengan gaya hidup Tuhan, dengan gaya hidup yang baru, dengan terang firman Tuhan, maka Anda dan saya akan menjadi anak-anak Allah. Kita punya hubungan pribadi dengan Sang Pencipta langit dan bumi. Kita memanggil dia ya Aba, ya Bapa, dan Yesus adalah juru selamat dunia untuk Anda dan saya. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini satu ayat firman Tuhan yang sangat terkenal dan khususnya buat orang-orang yang mencari jalan untuk mencapai Tuhan. Banyak orang yang sedang mencari dengan berbagai cara untuk mengetahui Sang Pencipta langit dan bumi. Yesus sendiri berkata, dialah jalan itu sendiri. Dialah untuk jalan untuk sampai kepada Bapa, dialah kebenaran. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Yesus adalah firman. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah. Firman itu jadi manusia. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan Allah jadi manusia dalam Yohanes 1 ayat 14 berkata, akhirnya Yesus itu Allah jadi manusia. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dia adalah representatifkan Tuhan, tapi dia ambil rupa manusia, tinggal di bumi ini melalui anak darah Maria yang belum disentuh laki-laki, bertunangan dengan Yusuf pada waktu, dan datanglah malaikat Tuhan mengingatkan Maria akan melahirkan seorang anak. Dia akan diberi namakan Immanuel, Allah menyertai kita. Dan di mana anak ini bukan dari keinginan manusia, tapi daripada Roh Kudus, Roh Allah itu yang memberikan benih ilahi, membuat Yesus seutuhnya 100% adalah Tuhan, dan dia juga adalah manusia. Ya, sebagai anak manusia. Nah, kata firman Tuhan di dalam Yesaya 9 ayat 5 dan 6,
Di situ dinubuatkan kira-kira 3.000 tahun yang lalu. Ya, Yesus lahir di bumi ini sekitar 2.000 tahun lalu, lebih dari itu, dan kemudian 3.000 tahun sebelum itu ataupun dari sekarang itu 1.000 tahun sebelumnya sudah dinubuatkan akan lahir seorang putra. Putra itu diberi nama Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Bayi itu dikatakan yang akan lahir itu adalah Bapa yang kekal. Satu daripada ini namanya Bapa, ya. Nah, Yesus itu adalah representatif, adalah wakil Bapa ke dalam dunia ini. Sehingga dia menjadi jalan, kebenaran dan hidup supaya orang dapat mencapai kepada Bapa. Bapa dalam bahasa aslinya itu Pater. Bahasa Yunani dia Pater, Pater artinya sumber. Sumber segala kehidupan, sumber kekuatan, sumber kuasa, sumber kehidupan, dana, keperluan asas manusia, pemeliharaan, melindungi kita, meletakkan dasar, nilai-nilai hidup, karakter-karakter itu datang daripada namanya Sang Bapa. Ya, makanya Allah itu dikatakan Bapa karena Allah di dalam bab Allah itu yang Sang Pencipta langit dan bumi, yang maha besar, maha tinggi itu ada ciri Bapa di dalamnya. Ya, jadi makanya iman Kristen mengajar bahwa Allah itu sebenarnya adalah Bapa kepada umat manusia yang Dia cipta menurut gambarnya. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, tapi Yesus datang supaya kembali. Dia mengembalikan manusia dan tahu jalan kebenaran dan hidup itu supaya dapat kembali kepada Bapa. Dan kita memanggil dia apa? Bapa, kita adalah anak-anaknya. Dia raja segala raja, kita putra-putrinya. Supaya dari situ dia menanamkan, dia transferkan hati Bapa itu dan karakter buah-buah roh Allah, buah-buah Kristus dan kebenaran firman Tuhan itu mengalir di dalam kehidupan orang percaya. Supaya kita dilahirkan kembali dari kanak-kanak menjadi remaja, muda-mudi, menjadi dewasa penuh, menjadi serupa seperti Kristus. Iman Kristen itu supaya kita menjadi serupa Kristus. Dan Kristus itu adalah gambar Bapa yang kelihatan. Nah, waktu Yesus menyampaikan kebenaran ini, beberapa murid-muridnya keliru dan bertanya, siapakah Bapa? Di mana Bapa itu? Coba tunjukkan Bapa itu kepada kami. Yohanes 14 ayat 7, sekiranya kamu mengenal aku, kata Yesus, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Yesus jelaskan terus kepada jemaatnya, kepada murid-muridnya bahwa kamu itu mengenal dia. Bapa itu sudah ada dekat dengan kamu. Kata Filipus, satu daripada murid Yesus pada waktu itu, kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup buat kami. Tunjukkanlah mana Bapa itu. Yesus menjawab, ayat yang ke-9, Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama dengan kamu. Sudah beberapa tahun kamu tinggal bersama saya, menjadi muridku. Dari sejak aku memanggil kamu, hai Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Barang siapa, bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kau melihat aku, sekarang melihat Bapa. Aku inilah Bapa yang datang dalam jadi anak manusia. Aku datang jadi manusia. Bagaimana kau berkatakan tunjukkan Bapa itu? Artinya murid-muridnya selama ini tidak sadar Yesus menjadi anak manusia, ambil rupa anak manusia. Sebenarnya dia itu adalah wakil, dia adalah representatif. Dia itu adalah Allah yang jadi manusia. Dia itu Bapa jadi manusia. Kau melihat aku, kau melihat Bapa. Saudara-saudari yang saya kasih, untuk mau mengenal Allah itu kita harus mengenal Allah itu sebagai Bapa, kita harus melalui Yesus. Hanya melalui Yesus kita dapat mengenal Bapa. Karena dialah jalan, dialah kebenaran itu, dialah hidup itu. Hidup itu bukan hanya hidup biasa seperti anjing, kucing, binatang yang lain, pohon-pohon, semua ada kehidupan. Manusia juga tanpa Yesus ada kehidupan. Tetapi waktu kita terima Yesus, kita diberikan kehidupan dalam bahasa aslinya Zoe, Z-O-E. Itu Zoe itu artinya kehidupan ilahi. Kehidupan yang kekal, kehidupan yang mega, kehidupan yang kudus, karakter, ada karakter ilahi di dalamnya. Ya, di dalamnya ada kuasa Roh Kudus, di dalamnya ada kasih tanpa syarat, tanpa batas. Itu yang Tuhan mau berikan. Makanya dia bilang, kamu melihat aku, kamu mengenal aku. Kamu tidak mengenal aku. Mengenal dalam bahasa asli, bahasa Ibrani, bahasa Yunani itu adalah
ginosko. Ginosko, mengenal, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Epiginosko, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengetahui, itu kita hanya mengetahui, kita informasi-informasi. Sekarang kita boleh mengetahui banyak orang. Kita buka dalam Facebook, kita buka dalam Google, kita boleh dapat banyak informasi orang-orang dahulu dan juga cerita-cerita masa lalu dan masa sekarang. Tetapi mengenal itu berjumpa pribadi, mengalami secara pribadi, sehingga mendapat transformasi dari hatinya, karakternya, dan juga pikirannya, yaitu pikiran Tuhan melalui firman-Nya. Waktu kita renung firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau mengenal Bapa itu. Kita bukan hanya mengetahui ada Allah satu pencipta langit dan bumi, tapi kita mau mengenal, mengalami perjumpaan dengan Dia dan mengalami hatinya sehingga kita memiliki hati Bapa itu. Bagaimana? Melalui Yesus Kristus. Matius 5:48 berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Ayat ini Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, kamu harus jadi sempurna. Seperti Bapa di surga yang sempurna. Saya waktu saya baca ini saya baru jadi percaya Tuhan tahun 84, 85. Dan saya agak sukar dan mau mengerti dan untuk dapat terima ayat ini, bagaimana menjadi sempurna. Tuhan itu maha hadir, maha kuasa, dia alfa dan omega, dia awal dan akhir. Dia kata ada maka ada, dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana kita boleh sempurna dengan dia? Tapi kalau kita baca ayat-ayat di belakang lebih sebelumnya 45-46, dia bilang kalau ada firman Tuhan perjanjian lama berkata, kasihilah sesamamu manusia, bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berkatilah mereka. Kalau ada yang minta kau jalan 1 mil, kau jalan 2 mil. Ada yang minta baju, jubah, kasih lagi yang dalam. Sedemikian rupalah kamu sama seperti Bapamu. Karena Bapa bukan hanya memberi hujan, matahari kepada orang benar, tetapi juga beri kepada orang yang jahat, orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, Tuhan mengasihi itu tanpa syarat, tanpa batas. Itulah hati Bapa. Inilah yang Tuhan Yesus datang ke dunia, satu dari tujuannya, yaitu bukan hanya membawa orang percaya, orang-orang pilihannya itu selamat masuk surga, tapi menjadi serupa, segambar dengan Allah yang memiliki kasih agape itu. Kita tidak menjadi seperti Tuhan yang tiada jadi ada, boleh mencipta dan sebagainya. Tidak, dia tetap yang maha kuasa. Kita diberi kuasa dan juga kasih dan hati Bapa itu dengan batasan-batasan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, apabila Roh Kudus turun dalam kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan jadi saksi Kristus. Yerusalem, Yudea sampai Samaria, sampai ke ujung bumi. Tuhan beri kita karunia-karunia Roh Kudus di dalam 1 Korintus 14. Ada 12 karunia roh dan juga ada 12 karunia, ada 12 buah-buah roh dalam Galatia. Ya, itu kita tidak ke sana, tapi kita lebih ke dalam mengenal bagaimana hati Bapa, siapakah Bapa itu. Nah, saya secara pribadi lahir dalam keluarga sejak kecil. Saya besar di Tokong. Saya menyembah nenek moyang, kepercayaan orang-orang rakyat kebanyakan yang ada latar belakang Tionghoa atau Chinese. Mama saya ada latar belakang campuran dusun, jadi saya juga percaya Komborongo, kepercayaan orang-orang kampung dusun Karazan di Sabah. Saya sejak kecil saya tahu itulah Tuhan saya. Saya tidak pernah dengar tentang Sang Pencipta langit dan bumi, Allah di dalam Kristus Yesus. Seperti itu pernah dengar, tapi ya saya rasa itu bukan kaitan dengan saya. Tapi singkat cerita, saya anak yang keempat, saya di dalam diri saya sudah mencapai 18-19 umur, saya ada rasa kekosongan. Saya ingin cari, ingin tahu siapakah Tuhan, siapakah Allah yang pencipta langit dan bumi. Kenapa saya datang ke dunia ini? Ya, makan, minum, besar, dewasa, mungkin kawin, kemudian meninggal. Apakah ini saja hidup di dalam dunia ini? Pasti ada sesuatu maksud dan tujuan kenapa kita ada di dalam dunia. Maka akhirnya saya mencari singkat cerita. Saya ingat lagi tahun 83 saya sempat hadir satu gereja di Ranau Sabah. Bukan dengan tujuan mau pergi gereja, mau sembahyang, karena saya sudah ada kepercayaan tersendiri. Tetapi singkat cerita, ada orang bawa saya pergi ikut, dan di situ
saya mendengar lagu Amazing Grace. Saya dengar mereka nyanyi, sangat besar anugerah Tuhan. Saya rasa bulu roma saya mulai naik. Saya rasa ada sesuatu yang beda, yang tidak pernah saya rasakan daripada waktu saya di Tokong, waktu saya pesta pora, hidup di dunia ini. Dan saya rasa sesuatu yang sangat beda. Ada seperti kasih yang mengalir dan suasana damai dan sukacita. Tapi waktu itu saya belum mengerti. Tapi ada hati saya mulai mengenal Tuhan. Walaupun sebelumnya saya tolak, sebelumnya saya tidak mau tahu siapa Yesus itu. Dan waktu kami pulang, mau keluar, dan mereka nyanyi lagu. Saya masih ingat, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Wah, bersaudara dalam Kristus. Saya heran, bagaimana boleh bersaudara? Akhirnya saya mengerti, barang siapa percaya Yesus dilahirkan kembali oleh darah Yesus, oleh firman-Nya, dan Roh Kudus melahirkan kita kembali. Kita menjadi anak-anak Allah, kita memanggil Dia Aba, ya Bapa. Dan kita semua punya satu Bapa yang sama. Dan Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 Yesus berkata, aku pergi kepada Bapa. Percayalah kepadaku dan percayalah bahwa aku pergi kepada Bapa, aku sediakan tempat tinggal, dan barang siapa percaya kepadaku aku datang untuk membawa dia kembali dan bersama dengan Bapakku di surga. Dan saya mulai mengerti, sekarang rupanya jadi anak-anak Tuhan, diberi kuasa, dan dia Bapa. Semua orang percaya dalam Yesus Kristus itu dikatakan bersaudara, saudara dalam Kristus, karena punya Bapa yang sama. Nah, Matius 5:48, hendaklah menjadi seperti Bapa, ya, Bapa di surga. Saya ingin tahu lebih banyak tentang Tuhan. Setelah itu saya bertaubat, akhirnya saya sempat diinjili, saya dikasih tahu tentang kasih Tuhan, karena Yesus mati di kayu salib untuk saya bertobat, dan saya terima Yesus tahun 84, dan singkat cerita saya lahir baru, saya kemudian dibaptis tahun 85 bulan Februari. Di situ saya tinggalkan semua ajimat, saya tinggalkan semua kepercayaan dan cara hidup lama, saya memulai hidup yang baru. Saya ingin kenal Tuhan lebih sungguh, saya mulai baca Alkitab setiap hari, berdoa, dan Tuhan buka jalan, membuat saya mengenal Tuhan itu lebih sungguh. Dan saya masih ingat tahun 89 waktu papa saya meninggal, saya sudah meninggal, karena bapak meninggal tahun 89, dan sebanyak orang datang. Waktu itu bapak saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah itu 2 tahun kemudian dia dipanggil pulang, dan semua orang nangis, tapi saya tidak ada perasaan. Saya tahu juga sedih, bapak tiada, tetapi saya seperti feeling, karena ada pengalaman yang negatif saya dengan bapak waktu itu. Ya, tapi saya tetap hormati bapak saya injili dia. Tapi waktu mau dikubur, mau sampai di dalam kuburan sudah, saya masih ingat, itu pertama kali saya mengenal dan mendengar suara bapak. Sebelum itu saya sudah tahu doa Bapak kami yang di sorga, tetapi tidak ada hubungan personal atau intim yang lain. Saya lebih banyak panggil nama Yesus, panggil Tuhan, dan Bapak itu agak sukar saya mengerti lebih dalam. Akhirnya baru saya mengerti kenapa. Tapi saya mau cerita pengalaman itu, sudah mau kubur, semua orang sudah yang lain ya pakai biasanya buang tanah sebelum timbus tanah, dan kami dikasih bunga, karena saya sudah Kristen waktu itu, saya dikasih bunga, dan kami lentar bunga. Tiba-tiba saya tersedar satu hal. Wow, mulai hari ini, setelah ini, satu dua jam lagi, saya tidak lagi dapat melihat Bapak. Sejak itu saya rasa ada satu kekosongan, di mana saya panggil Bapak lagi. Tiba-tiba waktu itu cuaca yang seperti mau hujan, mendung, dan satu suara yang sangat halus berbunyi, berkata-kata dengan saya, Kenny, mulai hari ini, akulah menjadi bapakmu. Saya tengok kiri kanan, orang sedang nangis, orang sedang sibuk menghambur tanah, dan yang lain semua masing-masing memainkan mereka punya tanggung jawab. Saya tengok kiri kanan, saya dengar sekali lagi suara itu, sangat halus dan sangat damai sukacita, akulah akan menjadi bapakmu mulai hari ini. Saya diam, saya simpan dalam hati saya. Dan akhirnya selesai penguburan, kami balik. Dan sejak itu saya berdiam dan bertanya, siapakah yang berkata-kata itu? Karena waktu itu saya belum begitu mengerti. Ternyata
Tuhan itu mau berkata-kata dengan kita. Roh Kudus akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Dan Tuhan rindu setiap hari berkata-kata dengan kita. Karena kita, orang-orang Kristen, iman Kristen itu bukan hanya percaya satu falsafah, satu iman yang Tuhan jauh di sana, tapi Tuhan telah jadi manusia dan telah mati dan bangkit kembali duduk di sebelah kanan Allah. Tapi dia juga berikan Roh Kudusnya tinggal di dalam diri manusia. Dan Roh Kudus adalah penghubung dengan Bapa, karena dia adalah Roh Bapa, supaya setiap orang boleh memanggil dia ya Aba ya Bapa, dan boleh berdoa, Bapa kami di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerjaanmu di bumi seperti yang di sorga. Dan Roh Kudus itulah memimpin kita, dan dia akan berbisik, berbicara dan berkata-kata dengan kita, karena dia adalah roh, dia adalah pribadi. Dia satu pribadi yang berkata-kata, yang memberi petunjuk. Dia adalah kuasa dari Tuhan, dia adalah pribadi Tuhan. Wah, saya mulai terbuka, mau cari tahu. Berapa tahun kemudian, saya singkat cerita, sampai karena diutus ke Semenanjung. Setelah saya dapat panggilan Tuhan, melayani Tuhan, saya menjadi pastor dan penginjil. Dan saya diantar di sini, saya masih ingat tahun 98, berapa tahun kemudian kami dapat berkenalan dengan Penatua Abalov, Bapak Pendeta Edilio, ya, yang mengajar tentang hati Bapa. Kami undang dalam konferensi muda-mudi. Saya masih ingat dia berbicara tentang hati Bapa. Dia bicara bagaimana Bapa itu, siapakah Bapa itu, dan bagaimana kita boleh mengenal Bapa. Wah, di situ banyak kami remuk, banyak kami diimpatasikan, ditransferkan hati Bapa, didoakan secara khusus, ditumpang tangan, ada yang dipeluk dengan kasih, suami, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, dan bergerakan hati Bapa itu mulai mengalir, dan saya mengenal lebih sungguh. Oh, rupanya yang berkata-kata dengan saya di kuburan di kota Belut Sabak pada waktu itu adalah Bapak yang pribadi ini. Saya mulai mengenal dia lebih sungguh, dan saya bersyukur saya sempat ikut satu conference 1 tahun kemudian di Jakarta, yaitu Sekolah Apostolik Profetik. Dan dari situ kami diajar tentang bagaimana pemulihan pelayanan Rasul, Nabi, pengajar, gembala, penginjil di dalam gereja, melengkapi tubuh Kristus seperti dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 sampai yang ke-17. Ya, Tuhan memulihkan kembali, dan satu daripada dia adalah pelayanan pembapaan, yaitu rasul-rasul membawa pengajaran Bapa, hati Bapa. Dan dari situ saya mulai mengenal lebih sungguh, dan ada satu pengalaman yang sangat istimewa. Pada waktu itu saya mendapat impatasi lebih dalam tentang hati Bapa. Sebelum itu kita belajar dulu di dalam Maliaki pasal 4 ayat 5 dan 6. Ya, Maliaki adalah kitab Perjanjian Lama yang paling akhir. Di dalam Perjanjian Lama, kalau dalam Alkitab ini dari Kejadian sampai Maliaki ada 39 kitab, dan dari Matius sampai Wahyu ada 27. Jumlahnya ada 66 kitab, ya, ditulis oleh lebih kurang 40 lebih rasul dan nabi, dan menceritakan hal yang sama tentang satu pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Bapa mengasihi umat manusia. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengasihi manusia. Allah Bapa ingin setiap orang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Maliaki 4, ya, itu disampaikan ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ya, sebelum datangnya Sang Pencipta langit dan bumi ke bumi, sebelum Yesus dilahirkan dan bumi, ada Nabi Elia yang diutus, kata firman Tuhan. Dan Nabi Elia itu banyak dirujukkan kepada Yohanes Pembaptis, berseru-seru supaya orang bertobat. Di dalam Maliaki 4 ayat 5 dan yang ke-6 berkata, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ya, Nabi Elia itu mengingatkan bahwa supaya bapak balik kepada anak-anak, anak-anak balik kepada bapak. Ini ayah dan anak, ya. Di mana Tuhan berkata kalau tidak akan musnah bumi ini. Musnah itu artinya terkutuk bumi ini. Tuhan rindu di akhir zaman waktu Yesus datang, sebelum dia datang ke bumi ini untuk memulihkan bapak-bapak supaya kembali ke anak-anak kepada bapak. Hari-hari ini banyak masalah sosial yang terjadi, penagihan dada, penguguran anak, menikah di
hubungan seks di luar nikah, dan anak-anak memberontak, dan banyak orang yang tidak bertahu berterima kasih, berlagak tahu garang kata firman Tuhan di dalam Timotius, ya, 2 Timotius 3 ayat 1 dan 5. Dan masalah sosial ini karena mulanya ketidakadaan bapak dalam keluarga. Banyak yang salahkan anak sianu, terpengaruh anak sianu. Dia ikut karena ikut kawan, ikut geng dan yang lain. Tapi sebenarnya akar sebenarnya kalau saya lihat menurut firman Tuhan ini terjadi demikian karena banyak anak-anak laki maupun perempuan tidak dibapai. Ada bapak, ya, mungkin laki pergi jadi bertugas, ada yang meninggal dalam perang, ada yang meninggal dalam tugas, ada juga bekerja di luar tempat, ada juga di dalam rumah tapi tidak berfungsi, tidak tahu bagaimana menjadi seorang bapak, tidak mengerti ataupun tidak mendapat transform ataupun transfer hati bapak itu, tidak tahu bagaimana mengasihi anak. Cenderungnya kita kasih makan, minum, cukup pakai, kasih sekolah, ya cukup. Tapi sebenarnya Tuhan mau supaya kita miliki hati bapak untuk menjadi bapak di dalam rumah tangga. Kalau ada istri membantu suami untuk bersama-sama jadi membantu bapak ini mendidik anak. Tapi yang mendidik anak tuh Tuhan bilang bapak. Bapak yang harus jadi meletakkan dasar, melindungi, menjadi sumber di dalam keluarga bersama istri, dibantu oleh istri seorang penolong. Nah, akibatnya tidak ada bapak atau bapak tidak berperan, makanya dia bilang bumi datang, maka aku datang, jangan sampai aku datang memukul bumi sehingga musnah. Musnah itu kutuk. Akibatnya begitulah masyarakat, bukan hanya di Malaysia, di Indonesia, di dunia, di mana-mana kita lihat generasi yang ketiadaan bapak keadaannya parah. Mari kita lihat kata firman Tuhan. Tuhan mau supaya bapak-bapak ini kembali kepada anak-anak. Tapi agak sukar untuk bapak mengenal, atau seorang ayah ataupun seorang pribadi mengenal bapak itu. Karena ada penghalang di mana Allah bapak itu sama dengan namanya dengan bapak di rumah. Ya. Bapak di sorga itu sama. Kalau dalam bahasa Chinese, tenfu apa father, bapak daddy. Ya. Apai dalam bahasa Iban atau dusun kerajaan belit. Tapa. Jadi banyak orang keliru dan tanpa sadar yang menjadi penghalang dalam kita mengenal Allah itu adalah figur-figur bapak yang kita nampak di dunia ini. Sehingga kita pikir bapak di dunia ini, tapi kalau bapak sampai di situ, sampai pernah ada sekali seorang dia tanya, orang mau kasih tahu seorang anak muda, Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mati untuk kau di kayu salib, Tuhan mau bantu hidupmu, masa depanmu. Dia bilang sebenarnya Yesus itu macam siapa ya? Siapa sahabat Yesus itu? Dia bilang Yesus itu seperti bapak, seperti ayahmu, melindungi, menjagamu. Waktu dia dengar, dia langsung bilang, tidak mau. Kalau Yesus itu seperti bapak saya yang di rumah, saya tidak mau. Rupanya bapak dia kaki mabuk, foya-foya, pukul mama dan sebagainya. Jadi gambar bapak di rumah itu kalau tidak ada pemberesan, itu yang membuat kita kadang-kadang keliru, sukar. Contohnya bapak kita yang bapak tapi tidak tepati janji. Dia janji tapi tidak tepati janji. Ya, dia janji kalau kamu lulus ini, buat sekolah ini dikasih hadiah ini dan hadiah. Tapi sampai waktunya tidak sampai tepati janji. Sama kita pikir bapak juga tidak tepati janji. Mungkin bapak ini adalah bapak yang mungkin kasar. Bapak yang tidak tunjukkan kasih sayang dalam rumah tangga. Keras didikannya. Saya dengar beberapa waktu saya melayani hati bapak yang berkata, bapak saya kami didik kami dengan bukan hanya rotan tapi tali pinggang, itu makanan kami. Jadi sejak kecil mereka sudah terbiasa. Jadi makanya anak juga jadi keras. Ya, mereka bapak tidak tahu bagaimana jadi seorang ayah yang tegas tapi lembut. Lembut tapi tegas, tapi yang jadi adalah garang, kasar. Mungkin mereka juga diperlakukan sebelumnya dari nini atau datuk mereka atau bapak mereka dulu. Jadi bapak itu kadang-kadang dibentuk begini dan kadang-kadang bahkan tidak menepati ataupun tidak menjadi sumber dalam keluarga. Bahkan jadi sumber masalah. Habis gaji, habis bulan. Biasanya mungkin sudah minum mabuk dulu, habis singgah di kedai, minum habis, sudah mabuk baru pulang. Sampai waktu saya bimbing hati bapak, ada sampai satu wanita dia
datang bersaksi. Saya sangat bersyukur karena saya belajar hati Bapak supaya saya dapat mengampuni Bapak saya. Karena saya bilang, kalau kamu tidak ampuni bapakmu, kamu tidak dapat mengenal Bapak. Dia bilang, Bapak saya habis bulan gaji, belum lagi sudah habis separuh gajinya. Sudah minum mabuk dan pulang mabuk, marah-marah, maki-maki. Saya pernah mau pijak Bapak saya marah sekali, mau ludak Bapak saya. Saya begitu disakiti karena kami tidak cukup waktu untuk di sekolah dan yang lain. Sehingga waktu kamu mengatakan Yesus adalah Bapak, bagi saya tidak menarik. Tapi saya bersyukur kalau waktu disampaikan kemarahan ini, dia lepaskan pengampunan, dia mengampuni bapaknya, dan dia mulai mengenal hati Bapak. Ada satu buat kesaksian saya masih ingat. Waktu didoakan, suruh dia ampuni Bapak dia tidak mau. Dia marah. Bapak dia seorang pemimpin gereja. Dia kata, Bapak saya 8 tahun yang lalu ceraikan mama saya dan sudah tinggalkan kami dengan perempuan yang lain. Saya tak pernah lihat Bapak saya lagi. Waktu saya baru 10 tahun. Saya sekarang sudah 18, 19 habis sekolah. Dia dari Sabah datang ke kota Kuala Lumpur belajar. Dan dia ikut camp, dia mendengar tentang hati Bapak. Saya bilang, kalau kamu tidak mengampuni ayahmu, papamu di rumah, Tuhan juga tidak mengampunimu. Karena itu kata firman Tuhan. Waktu kamu tidak mengampuni bapakmu, kamu tidak dapat mengenal hati Bapak. Kamu tidak dapat terima hati Bapak karena di dalam ada kepahitan dan kemarahan, nama yang sama, Bapak. Dia bilang, tidak, sukar, sakit sekali. Bapak dia hanya kadang-kadang telepon tanya kabar, dia kadang-kadang kirim duit. Tapi itu bukan kami mau, kami kehilangan Bapak, mama kami yang membesarkan kami. Kami sakit hati, kami kehilangan Bapak. Tapi saya minta dia, buka matamu, lihat saya. Bolehkah saya mewakili Bapakmu? Ampuni Bapak, ampuni saya kalau saya adalah Bapakmu. Maka kau mengampuni Bapak. Karena buat begitu pasti ada sebab-sebab tertentu. Walaupun itu tetap salah gitu. Sudah salah. Kalau kekristenan itu satu istri tidak boleh bercerai kecuali kematian. Dan akhirnya dia buka mata tengok saya dan saya katakan, maukah kau mengampuni? Mengampuni itu bukan perasaan. Mengampuni itu adalah keputusan karena itu perintah Tuhan. Akhirnya dia buat lepaskan pengampunan dan air mata dia ngalir. Dia bilang, saya mengasihi Bapak saya berdoa berkat Bapak dan kasih Bapak mengalir. Saya panggil seorang wanita datang peluk dia, berdoa untuk dia, dia mengalami kasih Bapak dan dia dipulihkan. Banyak lagi cerita-cerita pengalaman sepanjang perjalanan hidup di mana orang dilukai oleh bapak-bapak yang tidak tepati janji atau pilih kasih, atau dia lebih sayang anak ini, dia orang sayang anak yang ini, dan itu anak banyak terluka pengalaman-pengalaman mereka. Ada bapak mengajar dengan cara keras, ada bapak yang pukul mama mereka, ada yang bapak yang tidak bertanggung jawab. Bukan saya katakan semua ayah tidak baik, ada ayah yang bagus yang memang dia ikut kebenaran firman, tapi banyak orang mengalami pengalaman luka dengan Bapak. Akibatnya kita susah mengenal Bapak itu. Itu jadi penghalang. Sebab itu kata Maliaki, kata tadi kita baca, Tuhan mengirim Nabi Ilyas supaya membuat hati bapak-bapak balik kepada anak-anak, hati anak-anak kembali kepada bapak-bapak. Supaya tidak terjadi pemusnahan, bahkan terjadi berkat, rekonsiliasi, berdamai, dan bumi akan penuh kemuliaan Allah. Bumi penuh dengan kasih, bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Matius 27 ayat 45-46. Saya ambil catatan ini. Mulai dari jam 12 tengah kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus mati di kayu salib. Tiba-tiba dia rasa Allah meninggalkan dia. Dan banyak orang bertanya, kalau dia Allah, kenapa dia katakan Tuhan meninggalkan dia? Jangan lupa, Yesus itu adalah Allah 100% dan dia ambil rupa manusia. Dia juga 100% manusia, karena dia lahir daripada anak darah Maria. Tapi dia juga dari Roh Kudus. Itulah hikmat Allah. Bagi manusia mungkin itu kebodohan, tapi itulah hikmat Allah, di mana dia adalah Allah jadi manusia yang tidak pernah berbuat dosa, manusia yang berbuat dosa, tapi dia tidak ambil keturunan manusia daripada Adam, dosa Adam, tetapi dia daripada anak darah Maria dan dicantum di dalam satu dalam satu ciptaan Tuhan. Yesus adalah Tuhan, mewakili Tuhan, dan dia juga mewakili manusia. Dia mati di kayu salib. Dia menderita sengsara, dia dicambuk 39 kali, dia dimahkotakan duri, dia
dipakukkan di tangannya dan kakinya, darahnya mengalir. Dan akhirnya kalau kita baca Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus dibunuh ataupun disalib bukan karena dia mati karena dibunuh sebenarnya. Nampaknya kelihatan dia disalib, mau dibunuh. Tapi sebenarnya dia menyerahkan nyawanya. Tidak seorang dapat ambil nyawanya karena dia adalah Tuhan, ilahi, jadi manusia. Tapi dia serahkan nyawanya. Tapi sebelum itu dia harus mati di kayu salib karena dia dicambuk, dia dipukul, disengsara. Kenapa? Orang pikir dia kena tulah. Yesaya 53 berkata bahwa dia menanggung dosa, menanggung penyakit kita, kelemahan kita. Bukan karena dosanya, karena dia kena diuji oleh Herodes, tapi Herodes tidak temukan dosa dia. Dia bertemu dengan Pilatus, waktu itu gubernur di kota Yerusalem, juga tidak bersalah. Sampai mereka cuci tangan, tapi yang lain bilang salibkan dia. Sebenarnya itu adalah rencana Tuhan supaya kasih Bapa sempurna disampaikan melalui Yesus yang pernah jadi manusia, yang mengerti kelemahan dan kekurangan kita. Dia datang untuk mau menebus dosa manusia. Dia datang untuk menjadi jalan kebenaran dan hidup, supaya setiap orang yang percaya, lahir baru, percaya Yesus akan mengenal Bapa. Dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Ada seorang hamba Tuhan pada waktu itu, waktu saya diundang sekolah apostolik, saya ada sentuh tadi, setelah saya mengenal hati Bapak melalui Pastor Edilio, Bapak Edilio. Ya, ini Pak Semiton. Mereka ada satu tim dalam Abaloh pada waktu itu, dan saya ikut seminar itu 60 orang, saya satu-satunya wakil dari Malaysia. Saya duduk paling depan. Saya begitu haus ingin tahu apostolik profetik itu apa itu pelayanan kerasulan kenabian. Dia sentuh tentang part 1 daripada pelayanan kerasulan adalah menjadi bapak. Jadi bapak rohani. Supaya bapak balik kepada anak, anak-anak kembali kepada bapak. Tapi sebelum itu harus mengenal hati bapak, mendapat impactasi menjadi hati bapak, baru kita dapat menjadi bapak sesungguhnya. Memang kalau tidak ya semua boleh jadi bapak, tapi bapak yang mungkin tidak berfungsi sepenuhnya seperti bapak di sorga. Itu kata firman Tuhan, hendaklah kamu sempurna sama seperti bapak di sorga dia sempurna. Dia cerita pengalamannya, bukan dia ragu-ragu, dia tahu Tuhan, dia mengasihi Tuhan, cuma dia bilang, Bapak, tiadakah cara lain? Kenapa harus persembahkan anakmu yang tunggal, yang satu-satunya? Mati begitu sengsara, dihina, diolok-olok, disalib yang begitu parah, begitu sengsaranya Yesus. Tuhan tidak jawab. 1 kali, 2 kali, dia seperti bertanya, tapi ingin tahu juga sungguh-sungguh. Satu hari Tuhan datang melawat dia. Tuhan berbicara, anakku Semiton, karena kau ingin tahu lebih sungguh, maka aku akan sampaikan, aku akan beritahu kenapa Yesus harus mati di kayu salib. Kalau ada jalan lain untuk kita dapat diselamatkan, untuk dapat mengenal Bapa, pasti Yesuslah yang pertama mengusulkan itu. Di waktu di Getsemani, waktu dia mau disalib sudah, malam itu dia berdoa bersungguh-sungguh, kalau boleh jangan aku minum cawan ini. Kalau ada jalan lain, aku jangan minum cawan penderitaan ini, aku pakai cara lain. Tapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu. Akhirnya ada jalan lain. Dia harus naik ke salib. Penderitaan, penghinaan, dan semua dia tanggung di kayu salib. Tapi kata Bapak kepada Semiton waktu itu, waktu Yesus disalib, semua dosa manusia, kutuk-kutuk, semua sakit penyakit, bahkan kuasa alam maut, bahkan juga hukuman ke neraka 2000 tahun yang lalu, semua umat manusia itu ditanggung di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus. Yesus yang tidak berdosa menjadi yang paling berdosa. Maka pada waktu itu dia rasa tiba-tiba Bapak meninggalkan dia. Sebelum ini dia bilang, apa yang kulakukan, Bapak lakukan. Ya, apa yang kau lakukan, Bapak yang beri petunjuk. Aku hanya lakukan kehendak Bapak. Kau baca dalam Injil Yohanes, dia cerita sungguh-sungguh. Yesus di dalam dunia itu menjadi representatif tentang kasih Bapak dan hati Bapak. Dia lakukan mujizat oleh karena nama Tuhan Allah Bapa itu. Tapi waktu itu Tuhan harus
tinggalkan dia satu ketika, karena yang tidak berdosa jadi paling berdosa sebagai umat manusia, sebagai tubuh manusia. Dia tanggung semua dosa dan sakit penyakit, luka-luka kita. Singkat cerita, akhirnya Bapak berkata, waktu satu paku masuk di tangan Yesus, ribuan paku di hatiku, kata Bapak. Mahkota duri menusuk di kepala. Semuanya ribuan duri masuk di hatiku. Satu cabukan, Yesus kesakitan luar biasa. Aku di sorga melihat Yesus disalib di Bukit Golgota. Ribuan cambukan di dalam hatiku. Tapi aku karena mengasihi umat manusia yang hidup dalam dosa, tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa. Kalau tidak sampai kepada Bapa, tidak sampai ke surga, mereka di api neraka sengsara. Api neraka itu untuk iblis, Satan, dan orang-orang yang ikut jalan Satan dan iblis. Tapi umat manusia yang Tuhan cipta menurut gambarnya, dia mau semua orang diselamatkan. Makanya harus ada korban. Yesus harus mewakili manusia yang tidak berdosa, yang layak dipersembahkan sekali untuk selama-lamanya. Dan dia mewakili Allah, terjadi perdamaian di kayu salib. Bagi orang salib itu satu kebodohan, penghinaan. Tapi salib itu adalah perdamaian Allah dengan manusia. Bapa dan anak-anaknya ditemukan kembali, supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Waktu saya dengar itu, baru saya mengerti, mata saya terbuka. Dan Pak Samituan katakan, siapa kamu yang datang nih, 60 lebih orang, yang mau mendapat hati Bapak, mau mengalami hari Bapak. Bukan hanya tahu, tapi mengalaminya pada hari ini, datang ke depan. Saya duduk paling depan, saya langsung bersungkur di depan. Ya, pentingnya duduk di depan itu, kadang-kadang ada penting hal-hal pesan depan. Saya di situ langsung saya didoakan, dia tumpang tangan. Dia tumpang tangan atas saya, dan saya mengalami hati Bapak. Saya dipeluk oleh Bapak. Dan sepertinya gelas air itu kalau boleh penuh air mata saya. Saya ngalir air mata, saya bilang, Bapak, aku mengasihimu. Aku mau melayani Engkau mulai hari ini dengan hati Bapak. Sejak itu saya puji Tuhan, selesai pulang, saya kuliah, saya balik. Dan saya mulai menjadi gembala yang berhati Bapak. Saya mulai menjadi Bapak buat anak-anak istriku. Dan juga banyak anak-anak rohani yang dilahirkan. Bapak, Ibu yang saya kasih, saudara-saudari, mari, mungkin engkau punya pengalaman tersendiri dengan ayah dan ibumu. Mungkin kau sudah mengenal Tuhan lama, tapi engkau belum mengenal hati Bapak itu atau mengalami hati Bapak itu. Sebelum saya undur diri, saya mau berdoa buat semua yang mendengar channel ini, yang rindu mengenal Bapak. Sila angkat tanganmu, datang kepada Tuhan, atau engkau letak tangan satu di dada, mengatakan, Tuhan, saya rindu mau mengalami hati Bapak itu. Bapak, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus pada saat ini. Siapapun yang mendengar channel ini, yang belum mengenal Yesus, engkau buka mata rohani, buka hatinya, hidupnya, untuk melihat, untuk mengenal Bapa, mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah saat ini juga, dan dia memanggil ya Allah, ya Abah, ya Bapa, sehingga dia menemukan kembali Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, yang mencipta kami menurut gambarnya Allah. Saya berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, teman-teman, saudara-saudara saya yang seiman, yang sudah percaya, yang sudah mengenal Yesus, tapi hari ini mau mengenal hati Bapak, mau mengalami hati Bapak. Di dalam nama Yesus saya berdoa, hati Bapak mengalir, menjamah, menyentuh hati anak-anakmu satu persatu yang mendengar ini, sungguh-sungguh mengalami hati Bapak dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih saudara-saudari yang saya kasihi. Sampai di sini firman Tuhan. Nanti kita akan sambung, kita akan mendengar memiliki hati Bapa bagian yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.